Oke, sambil menunggu Depo Banten, ini ada pertanyaan Pak Sunarto dari Depo Semarang. Timun kera itu masuk ke timun apa ya? Kenapa Hercules Plus di wilayah tertentu setelah panen buahnya besar atau nyempuk di ujung atas sama bawah ya Pak? Solusinya bagaimana? Kenapa di wilayah yang sama Harmony Plus tidak pahit tapi Hercules Plus pahit? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang timun kera itu masuk ke melon ya, teman-teman dari Depo Semarang. Itu dilihat dari morfologi daun, buah, itu masuk ke melon. Jadi risetnya juga masuk ke risetnya untuk crop melon. Seperti itu. Kemudian untuk yang Hercules Plus, ya buahnya apa istilahnya nyempluk atau botol kalau orang bilang ya. Ya buah nyempluk atau botol ini atau apa? Yang pertama itu dari nutrisi. Jadi kalau nutrisinya kurus, sudah pasti untuk timun itu tidak akan mampu tidak akan mampu membentuk buah yang sempurna. Itu yang pertama dari nutrisi. Kemudian yang kedua ini dari air ya. Jadi kalau airnya kurang, itu otomatis buahnya banyak yang bengkok, termasuk yang nyemplung ini juga seperti itu. Kemudian dari serangan hama dan penyakit ini juga bisa ada serangan hama dan penyakit yang parah, buah juga tidak normal. Ya intinya kondisi tanaman itu berefek terhadap bentuk dari buah itu. Itu kemudian untuk Harmony Plus tidak pahit, tapi Hercules Plus pahit. Ya, jadi yang kasus seperti ini memang kadang kita bicara apa istilahnya ya, microclimate ya istilahnya ya. Mungkin wilayahnya sama, tapi satu petak tertentu dengan petak yang lain itu di situ bisa beda. Mas, misalnya kandungan tadi unsur nitrogennya itu bisa beda. Udah diambil tanggung, nanti aja dimasakin telur katanya. Kita jumpai satu varietas mungkin ada yang pahit, harus ini dulu, harus nangkep dulu. Nah misalkan pada musim kemarau ini yang suhunya tinggi, itu juga seperti itu. Jadi microclimate-nya itu kadang beda. Jadi memang mungkin persentasenya akan meningkat. Tapi kan namanya persentase berarti tidak semuanya baik. Jadi tanggap tanaman seperti itu. Ya kayak kita misalnya serangan layu gitu ya. Itu dalam satu wilayah mungkin itu memang sudah endemis, tapi kadang di sebelahnya yang layu pun tidak layu. Jadi tanaman karakternya seperti itu. Jadi tidak bisa kita bikin sama, itu kondisinya itu tidak bisa. Nah sebenarnya pahit ini adalah suatu bentuk pertahanan dari tanaman. Jadi dengan kondisi ekstrim tadi, suhu yang tinggi, kekeringan, kurang air, gitu, kemudian kelebihan unsur nitrogen, serangan mungkin penyakit yang tinggi juga, atau kadang pahit itu juga bisa disebabkan oleh pengaruh dari pestisida. Jadi kalau misalnya kita melakukan kocor ya pakai pestisida, pernah ini misalnya contoh magenta. Pada satu penanaman saya melakukan perbanyakan induk ya, di mana induk itu tidak ada sejarahnya pahit sama sekali, tapi pada suatu waktu kita merasakan kita coba banyak yang pahit. Nah setelah kita telusur ternyata pada waktu itu kita kocor secara rutin untuk antisipasi layu, itu adalah menggunakan magenta kita. Jadi banyak hal yang bisa berpengaruh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu.
sampaikan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Untuk pertanyaan yang lain bisa nanti diskusi selanjutnya. Dari Ibu Kediri, bagaimana cara memperkeras buah pada timun personal 54? Lalu yang kedua, apakah ada cara perlakuan untuk membuat warna buah dari timun buahnya 20 dari kelihatan hijau terang atau tidak? Oke, terima kasih. Memperkeras buah pada pesona 54. Ya ini caranya kita panen tidak sampai over. Jadi kalau dia over, dia akan kerasan buah akan menurun. Nah untuk pesona 54, kalau bisa ini 2 hari sekali. Mungkin di daerah Kediri ini masih banyak yang 3 hari sekali. Kalau kita sarankan ini 2 hari sekali, 2 hari sekali, sehingga kontrol terhadap buah-buah yang over itu akan lebih baik, sehingga ukuran buah juga lebih pas, kemudian kekerasannya juga lebih pas. Dan ini juga untuk meminimalisir kalau over ini buahnya akan semburat kuning, sehingga buah-buah yang kita panen juga warnanya lebih seragam hijaunya. Kemudian tips untuk membuat warna buah Buana 23 lebih kelihatan terang. Jadi ini bisa kita siasati mungkin ya. Ini dengan wiwil tadi, wiwilnya cukup sampai dua cabang lateral dari bawah, tidak usah tinggi-tinggi. Kalau orang Kediri biasa wiwil sampai 4. Nah untuk yang Buana ini beda. Biasanya kan mereka nanam timun besar wiwilnya sampai atas. Ini beda. Jadi wiwilnya sampai 2 saja. Sehingga kita nanti akan memperoleh jumlah daun yang lebih banyak. Apa tujuannya? Dengan jumlah daun yang lebih banyak, kerimbunan tanaman itu akan semakin rimbun, itu nanti buahnya otomatis dia warnanya lebih cerah. Nah ini teknik ini kemarin dilakukan oleh petani di Sukabumi. Jadi petani di Sukabumi, yang mungkin ada yang depo dari sana, nanti bisa menambahkan. Jadi petani di sana itu memang sengaja. Jadi daunnya itu dibikin lebat. Dengan daun lebat itu si warna buahnya itu akan dia akan berwarna cerah. Atau kalau yang Kediri, saya yakin kalau untuk sekarang penanaman sekarang dengan intensitas cahaya yang berkurang karena hujan terus ya, mendung terus, itu otomatis warnanya juga lebih terang. Jadi mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Baik, Bapak Sunarto, terima kasih atas materi yang diberikan dan jawaban yang diberikan. Kepada tim kami Lampung dan di Kudakan, mungkin pertanyaannya bisa disimpan dulu untuk nanti diskusi. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya ya ini yang akan disajikan oleh Bapak Andi, materi tentang cabai. Untuk Bapak Andi, silakan. Terima kasih Mbak. Mohon izin untuk Ibu kenapa ada laku? Apakah sudah bisa dilihat, Bapak-bapak sekalian? Sudah, Pak. Sudah ya. Sebentar tes dulu ya. Aku kayak panas kok nggak bisa pindah nanti.
Bisa ya? Oh, sudah bisa Pak Udah, Andi. Pak. Bisa ya? Oke. Terima kasih. Mungkin generasinya laptopnya lebih canggih punya Pak Andi. Enggak, ini ada cara yang ini Pak. Tadi belum saya sampaikan ke Pak Narto. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan ke Pak Miguel dan teman-teman Kanpaster, Pak Kurniawan, dan teman-teman kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan masih tetap semangat untuk sekarang kita ke dunia pedas ya. Jadi nanti santai saja. Yang penting kita bisa sharing. Kemudian setelah ini kita bisa ada sesuatu yang bisa menjadi bekal tambahan kita untuk mengembangkan produk kita, khususnya cabai. Baik, saya mulai bahwa tadi disampaikan Pak Kurnia, Pak Iwan bahwa hari ini kita sebenarnya untuk lebih melakukan upaya kolaborasi antara kami, RD, kemudian PMJ, Pak Iwan, dan marketing, dan tentunya juga Kanpaster. Untuk apa? Untuk kemudian mendapatkan peluang, menangkap peluang market, potensi market yang ada di masing-masing wilayah, dan endingnya adalah harapan kita bersama menjadi market leader ya, bisa mengendalikan pasar seperti itu. Nah, oleh karenanya maka penting sekali untuk kita sharing bersama dalam hal ini adalah untuk melakukan upaya peningkatan penguatan produk yang kita punya ini. Baik, sebelum nanti saya sampaikan terkait produk-produk kita dalam kesempatan ini penting sekali menurut kami untuk perlu kita pahami bersama bahwa yang kita jual dalam makhluk itu, dalam ini tentang kita ini, artinya ada beberapa hal. Pertama, tidak ada produk itu yang sempurna, tidak ada produk yang sempurna. Saya pikir itu yang perlu kita pahami juga. Yang ada adalah selalu nah, keunggulan apa yang sesuai dengan keinginan petani, pedagang, dan konsumen. Nah, yang ada adalah relativitas. Produk kita itu mempunyai keunggulan relatif dibanding kompetitor itu pada level seperti apa. Itulah yang hari ini akan kita kupas. Kemudian yang tidak kalah penting pemahaman adalah bahwa pertumbuhan dan hasil tanaman selalu dipengaruhi oleh namanya faktor genetik dan lingkungan. Tadi mulai dari tomat, mulai dari timun, Pak Januar, Pak Nato sudah menjelaskan banyak hal, dan nampak memang yang menjadi materi diskusi adalah hal-hal yang memang itu melekat di makhluk itu terkait dengan perbedaan karakter dan sebagainya seperti itu, sehingga tidak ada yang mutlak ya di dalam pertumbuhan dan hasil suatu varietas. Yang ada adalah itu tadi relativitas ya, relativitas lebih baik pada level seperti apa dibanding dengan kompetitor. Oleh karenanya maka perlu adanya upaya dari kita semua untuk mempunyai kemampuan ya mengidentifikasi karakter apa saja sih yang produk yang kita punya itu. Karakter yang tentunya cuma banyak karakter, setiap produk banyak karakter, tapi tidak usah dipusingkan, tidak usah dibingungkan bahwa kita harus mengenali masing-masing produk itu apa sih karakter utama seperti itu yang berkaitan sesuai dengan kepentingan tiga stakeholder kalau saya sampaikan, petani, pasar, dan konsumen. Tetapi kalau kemudian kita disuruh memilih mana yang lebih prioritas, saya sampaikan bahwa yang lebih prioritas adalah sesuai dengan keinginan petani, karena pasar itu adalah sebab akibat, pabrik sesungguhnya adalah di petani kan begitu. Sehingga kalau petani tidak mau menanam sesuatu yang diingini pasar sementara varietas itu sudah tidak tahan, nggak terjadi juga, artinya pasar akan menerima varietas yang mampu ditanam oleh petani, memberikan jaminan hasil. Itu yang saya pikir menjadi hal yang pokok yang perlu kita pahami bersama. Terkait dengan teman-teman yang Kanpaster ya, hampir seluruh Indonesia, penting juga untuk mitigasi atau pemetaan ya, pemetaan wilayah. Pemetaan terhadap apa? Pemetaan terhadap potensi pasar suatu wilayah, dan juga sekaligus secara paralel kita menganalisis tantangan yang terkait dengan penyakit suatu wilayah. Terulah di wilayah Jawa ini tidak bisa menghindar namanya dominivirus. Itu adalah problem. Solusinya adalah ya varietas yang tahan dominivirus.
Beda lagi di daerah-daerah yang memang belum endemis. Saya sampaikan tidak semua daerah Sumatera itu adalah endemis virus. Terus di beberapa daerah Medan, Highland dan sebagainya kayak Riau, Bengkulu, Jambi, saya pikir intensitas serangan virusnya belum parah seperti di Jawa. Pun demikian juga di daerah-daerah seperti Sulawesi. Saya sampaikan Sulawesi hampir semuanya masih relatif kondusif untuk pengembangan pusat kita yang belum mempunyai level ketahanan virus sampai imun. Juga NTB seperti itu. Nah, kemudian setelah itu market leadernya apa? Itu harus kita analisis. Perempuannya di mana, kemudian kita ke internal produk apa yang bisa kemudian mempunyai potensi bahkan bisa mengalahkan market leader yang sedang ada. Ini yang saya pikir menjadi concern kita bersama sebelum kita kemudian nanti menentukan produk apa yang mau kita kembangkan di suatu wilayah. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini adalah makhluk hidup, selalu nggak lepas namanya fenomena ini, bahwa performa dan hasil selalu ada kerja ini, genetik, ini varietas, dan kemudian lingkungan, termasuk di dalamnya adalah teknik budidaya. Dan nanti akan juga kita bahas. Genetik itu adalah kemampuan adaptasi, ketahanan penyakit, potensi hasil itu varietas. Ini tidak mutlak. Ini tidak mutlak. Potensi akan muncul ketika dikombinasikan dengan lingkungan yang proper, yang sesuai, dan budidaya yang baik seperti itu. Tetapi kalau genetiknya unggul, meskipun ditanam di lingkungan yang endemis taruhlah dengan cara budidaya yang kurang baik, ya karena genetiknya unggul tetap akan menunjukkan performa hasil yang lebih baik dibanding dengan varietas lain yang tidak mempunyai keunggulan genetik. Itulah kira-kira pentingnya genetik.